Baru jual satu mobil, Polytron langsung ungguli sejumlah merek Jepang dan Cina. Halo guys, siapa sangka brand elektronik lokal yang selama ini kita kenal lewat TV, kulkas, dan speaker sekarang bikin kejutan besar di dunia otomotif Indonesia. Ya, inilah Polytron. Di saat banyak merek otomotif global butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun penjualan, Polytron justru datang dengan satu model mobil listrik saja. Tapi, langsung mencatatkan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah merek Jepang dan Cina di Indonesia. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas secara lengkap bagaimana bisa Polytron yang baru menjual satu mobil langsung mengungguli beberapa merek asing. Mobil apa yang dijual Polytron? Seperti apa spesifikasinya? Berapa harganya? Dan apa makna pencapaian ini untuk industri otomotif nasional? Berdasarkan data penjualan retail yang dirilis oleh Gaikindo sepanjang tahun 2025, Polytron mencatatkan penjualan sebanyak 353 unit mobil listrik di Indonesia. Angka ini dihitung dari distribusi direct ke konsumen, alias mobil yang benar-benar sampai ke tangan pembeli. Menariknya, jumlah ini ternyata lebih tinggi dibandingkan beberapa merek otomotif yang sudah lama bermain di Indonesia. Misalnya Subaru yang mencatatkan penjualan sekitar 300 unit. Lalu Kia dengan sekitar 270-an unit. Ada juga Lexus di kisaran 190 unit. Bahkan, merek global seperti Volkswagen, Volvo, Audi hingga Seres, penjualannya masih berada di bawah Polytron pada periode yang sama. Artinya apa? Dengan hanya satu model mobil, Polytron berhasil menyalip penjualan beberapa merek Jepang dan Cina yang sudah lebih dulu eksis dan punya jaringan global. Tapi perlu dicatat, ini bukan berarti Polytron langsung mengalahkan raksasa seperti Toyota, Honda, atau Daihatsu. Pasar Polytron secara total masih sangat kecil. Tapi sebagai pendatang baru, capaian ini tetap layak disebut luar biasa. Sekarang kita bahas mobil apa sih yang dijual Polytron? Polytron saat ini hanya memasarkan satu lini mobil listrik berbentuk SUV, yaitu Polytron G3 dan G3 Plus. Keduanya secara konsep mirip, dengan perbedaan utama di fitur dan kelengkapan. Dari sisi dimensi, Polytron G3 ini tergolong SUV menengah. Panjangnya sekitar 4.720 mm, lebarnya 1.908 mm, dan tingginya 1.696 mm. Dengan jarak sumbu roda 2.800 mm. Dimensi ini membuat kabinnya terasa lega, baik untuk penumpang depan maupun belakang. Bagasinya juga cukup besar, mencapai lebih dari 1.100 liter saat kursi belakang dilipat. Ini jadi nilai tambah buat konsumen Indonesia yang sering pakai mobil untuk keperluan keluarga. Masuk ke bagian teknis. Polytron G3 dibekali motor listrik dengan tenaga sekitar 150 kW atau setara 201 tenaga kuda dan torsi maksimal 320 Nm. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam diklaim bisa dicapai dalam waktu sekitar 9,6 detik dengan kecepatan puncak hingga 150 km per jam. Untuk sumber tenaga, mobil ini menggunakan baterai lithium ferrophosphate atau LFP dengan kapasitas sekitar 51,9 kWh. Dalam pengujian standar CLTC, jarak tempuhnya diklaim bisa mencapai sekitar 402 km dalam kondisi baterai penuh. Perlu dicatat, angka CLTC biasanya lebih optimistis dibandingkan penggunaan di dunia nyata. Namun,
Tetap saja, jarak tempuh ini sudah cukup untuk kebutuhan harian di perkotaan maupun perjalanan antar kota jarak menengah. Salah satu hal yang paling menarik dari Polytron adalah skema kepemilikan baterainya. Polytron menawarkan dua opsi pembelian. Pertama, konsumen bisa membeli mobil dengan skema sewa baterai. Dengan opsi ini, harga mobilnya dibuka mulai sekitar 299 jutaan. Konsumen cukup membayar biaya sewa baterai bulanan dan tidak perlu khawatir soal degradasi atau pergantian baterai di masa depan. Opsi kedua, konsumen bisa membeli mobil sekaligus dengan baterainya. Untuk skema ini, harganya berada di kisaran 419 jutaan. Skema seperti ini terbilang cukup jarang di pasar mobil listrik Indonesia dan menjadi salah satu faktor yang membuat Polytron terasa lebih fleksibel bagi konsumen pemula yang ingin mencoba kendaraan listrik. Nah, kenapa penjualan Polytron bisa cukup cepat? Ada beberapa faktor. Pertama, nama besar Polytron sebagai brand elektronik nasional membuat tingkat kepercayaan konsumen relatif tinggi. Dan banyak orang Indonesia yang sudah familiar dengan produk Polytron sejak lama. Kedua, harga yang relatif kompetitif untuk ukuran SUV listrik apalagi dengan opsi sewa baterai. Ketiga, momentum pasar. Tren kendaraan listrik di Indonesia sedang naik, dan sebagian konsumen ingin mencoba brand baru yang menawarkan pendekatan berbeda. Pencapaian Polytron ini bisa dibilang sebagai sinyal positif. Dengan hanya satu model mobil, Polytron berhasil mencatatkan penjualan yang melampaui beberapa merek Jepang dan Cina di Indonesia. Ini bukan soal siapa yang paling besar, tapi soal siapa yang paling adaptif dan berani mengambil peluang. Kedepannya, menarik untuk melihat apakah Polytron akan menambah model baru, meningkatkan kapasitas produksi, atau bahkan memperluas jaringan penjualannya. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you in the next video.